Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembelajaran kita masih terkait dengan pemicu. Di sebelumnya kita sudah mempelajari terkait dengan on open yang bekerja ketika eh, aplikasi dibuka, baik itu spreadsheet, form, Google Slide atau dokumen atau layanan yang lainnya. Nah, kita sekarang akan mempelajari terkait dengan on edit ya. Jadi berbeda dengan on open. Kalau on edit ini lebih lebih apa ya, eh per, eksekusinya lebih lebih bakal sering lagi begitu ya. Tadi kalau on open itu berjalan ketika dia dokumennya dibuka. Nah, on edit itu bekerja ketika dokumennya mengalami pengeditan. Ketika dokumennya mengalami pengeditan. Contohnya saya panggil kembali yang seperti ini ya. Ini misalnya sama, buat hal yang sama skripnya. Jadi dia akan membuka spreadsheet yang aktif, mendapatkan sheet satu, kemudian mendapatkan nilai terakhir dan menuliskan baris terakhir sebelumnya di baris yang baru. Ya, event row itu untuk membuat baris baru. Kemudian saya simpan seperti ini. Nah, ketika saya melakukan sebuah pengeditan pada dokumen saya, ya pada dokumen saya, ini kemarin tadi kita buka sampai dengan 7. Nah, ketika saya melakukan pengeditan pada dokumen saya, contohnya saya mengedit di edit itu bisa bisa menghapus, bisa menginput sesuatu begitu ya. Jadi misalnya di sini tanggal 15 April 2023 seperti ini. Nah, maka karena dokumennya mengalami pengeditan, fungsi on edit itu berjalan. Dan fungsi on edit yang berjalan itu memerintahkan supaya di baris baru tambahkan eh, jumlah baris sebelumnya. Jumlah baris sebelumnya kan 8 nih. Ada baris terakhirnya baris 8. Jadi di baris barunya dia menambahkan angka 8. Begitu juga ketika kita edit. Di sini misalnya namanya Wahyu. Nah, dia 9. Pun kalau ketika kita hapus, dia 10. Dan seterusnya. Jadi dia akan selalu bekerja eh, ketika dokumen mengalami pengeditan, entah kita menghapus atau menambah data baru atau lain sebagainya. Pokoknya yang dimaksud mengedit dia akan terus bekerja. Kita misalnya di sini buat ya. Nah, dia akan terus bekerja. Begitu kira-kira terkait dengan on edit. Nah, penggunaan on edit, on open ini bisa kita gunakan banyak hal tergantung kebutuhan kita. Ini cara yang pertama. Nah, cara yang kedua terkait dengan pemicu itu kita bisa menggunakan ini ya. Di sini ada pemicu atau trigger kalau dalam bahasa Inggris. Ketika kita klik di sini kita bisa memilih berbagai jenis pemicu. Sorry, di sini kita tambahkan pemicu terlebih dahulu. Ya, ini daftar list pemicu yang kita miliki, yang sifatnya kita buat sendiri. Kalau yang tadi ya, ini adalah daftar-daftar yang ini adalah fungsi pemicu yang dibuat berdasarkan fungsi. Nah, kalau yang ini yang pemicu yang bukan fungsi. Jadi fungsinya boleh apapun, pemicunya kita tambahkan di sini. Oke, nah misalnya saya membuat sebuah fungsi baru. Di sini namanya em, kayak yang on edit. Ini saya matikan dulu ya supaya tidak. Nah, yang on edit saya matikan seperti ini. Saya membuat sebuah fungsi baru dengan nama tambah baris. Misalnya saya buat seperti ini, tambah baris. Saya simpan. Nah, tambah baris dia karena bukan on edit. Jadi ketika saya melakukan pengeditan seperti ini, menghapus seperti ini, barisnya tidak akan bertambah karena dia fungsinya bukan on edit begitu. Nah, jadi bagaimana supaya fungsi tambah baris ini berjalan meskipun namanya bukan on edit? Nah, kita bisa melakukan itu dengan di sini. Di sini ketika kita tambahkan pemicu, di sini ada berbagai pilihan. Ada sumber eventnya ada spreadsheet, ada waktu, dan juga ada kalender. Nah, ketika kita memilih spreadsheet, kita ada pilihan yang pertama ya. Pertama di sini kita mau memanggil atau kita mau menjalankan fungsi yang mana ketika pemicu ini terjadi. Nah, kita misalnya ingin menjalankan fungsi, makanya ya tidak boleh ada fungsi yang sama. Kita ingin menjalankan fungsi tambah baris. Ketika kita klik di sini, nah kemudian
di kalau penerapan defaultnya adalah head gitu ya. Nah, kemudian di bagian sumber acara di sini ada apakah fungsi tambah baris tersebut dilakukan ya atau eventnya itu dari spreadsheet kah atau dari berdasarkan waktu kah atau dari kalender. Kalau dari kalender isinya cuman gini aja gitu ya saat kalender diupdate. Nah, yang umum digunakan yang banyak saya gunakan juga adalah ketika dari spreadsheet dan dari dipicu oleh waktu. Ketika kita pilih dari spreadsheet di sini ada pilih jenis acaranya ya, jenis eventnya. Ada saat dibuka, saat diedit, saat diubah maupun saat mengirim formulir. Formulir yang dimaksud itu formulir Google Form ya. Jadi kadang kita bisa membuat tuh ketika Google Formulir dikirim, nah fungsi ini berjalan. Kira-kira begitu secara otomatis. Jadi setiap pendaftaran peserta masuk lewat Google Form, fungsi berjalan. Entah ngirim email, entah ngirim notifikasi lewat WhatsApp atau sebagainya. Dengan cara seperti ini. Nanti kita bisa bahas lebih lanjut. Nah, kalau yang saat dibuka tadi sudah sama fungsinya, cara kerjanya seperti on open ya. Kalau saat diedit juga sama seperti on edit. Kalau saat diubah, saya belum banyak menggunakan, tapi mungkin menurut saya sih hampir sama dengan saat diedit. Saya belum banyak menggunakan dan belum banyak berinteraksi dengan jenis acara saat diubah. Misalnya kita buat saat diedit seperti ini, ya. Jadi nanti fungsi yang ingin dijalankan tambah baris ketika spreadsheet diedit, kira-kira begitu. Nah, ketika ketika kita klik simpan seperti ini, maka ketika spreadsheet kita mengalami pengeditan, misalnya kita tambahkan seperti ini, dia akan berjalan. Dia menambah baris, tambah 12. Ketika kita buat seperti ini, dia juga bertambah jadi 13. Begitu begitu selanjutnya, begitu ya. Ketika menggunakan fungsi on edit. Atau kita juga bisa membuat ini berdasarkan waktu. Kalau tadi berdasarkan spreadsheet, nah sekarang kalau sepertinya dibuat berdasarkan waktu. Nah, dipicu oleh waktu. Di sini ada pilihan apakah waktu yang digunakannya ini jam, menit, hari, minggu, atau berdasarkan bulan. Kalau tanggal dan waktu tertentu, maka ketika kita masukkan suatu tanggal di sini dengan format ini, gitu ya, ya, hari, bulan, tahun, jam, dan menit, dia hanya akan berjalan sekali aja ketika dia waktunya sama seperti yang kita tetapkan. Nah, kalau kita buat timernya menit, dia akan ada pilihan apakah dijalankan setiap menit, setiap 5 menit, setiap 10 menit, setiap 15 menit, setiap 30 menit. Misalnya ketika saya klik setiap menit dan saya klik simpan, maka fungsi tambah baris itu akan berjalan setiap menit. Dan dia akan terus menambahkan ya. Jadi setiap menit akan bertambah satu. Menit berikutnya tambah satu. Menit berikutnya tambah satu dan seterusnya. Begitu. Nah ini tuh tambah satu. Nanti dia 1 menit kemudian nambah lagi satu. Kenapa nambah? Kenapa nambah? Karena fungsi tambah barisnya berjalan berdasarkan pemicu waktu yang berdasarkan menit tadi. Ya, di sininya berjalannya setiap menit. Atau kita juga bisa membuat ini setiap 5 menit. Maka dia tambah barisnya setiap 5 menit. Atau setiap 30 menit. Dan sebagainya. Atau bukan setiap menit, tapi kita ingin setiap jam. Di sini ada setiap jam, setiap 2 jam, 4 jam, 6 jam, 8 jam, 12 jam. Atau misalnya berdasarkan hari. Kalau hari di sini ada pilihannya. Kalau setiap hari dijalankan, kita ingin pelaksanaannya tersebut itu dilakukan di jam berapa. Ini rentang waktunya belum pasti ya, nggak pasti dari 00 sampai dengan jam 1. Jadi bisa dikerjakan jam 00.23, dikerjakan jam 00.06 dan sebagainya. Begitu juga yang selanjutnya ini sampai bawah ya, sampai dengan jam 23 sampai dengan tengah malam. Atau kita bisa ingin dikerjakan setiap minggu. Kalau setiap minggu kita bisa milih ingin dilakukan setiap hari apa, kemudian jam berapa. Misalnya kita ingin buat reminder lewat email sepertinya begitu ya, setiap hari Senin jam 8 pagi gitu. Misalnya begitu ya, kita tinggal buat jam ini nggak pasti ya jamnya. Misalnya jam 7 sampai dengan jam 8 kemudian kita klik simpan. Nah, maka ketika kita lakukan seperti ini, maka setiap hari Senin jam 8 dia otomatis akan nambah baris. Nah, ini tambah menit baru tuh nambah satu begitu. Dia kalau yang tadi ya, kalau yang pemicu yang ini setiap jam hari Senin jam 7 antara jam 7 sampai jam 8 dia akan menambahkan satu baris. Begitu seterusnya. Atau kita juga bisa buat di sini timernya berdasarkan bulan. Kalau berdasarkan bulan, kita milih di sini tanggalnya ya. Ini tanggal 1, tanggal 2 sampai dengan tanggal 31 atau tanggal 30 kalau sepertinya bulan atau 30, 29 atau 28 lah tergantung jumlah tanggal terakhir di bulan tersebut. Nah, kalau seperti ini berarti setiap tanggal 24 di setiap bulan
antara misalnya jam 9 sampai dengan jam 10 itu dia akan mengeksekusi fungsi tambah baris. Begitu seterusnya, begitu ya. Nah, kira-kira seperti itu terkait dengan pemicu yang membuat program kita berjalan secara otomatis. Oke, di sini emang ada dua hal yang akan jadi pertanyaan ya. Yang pertama, bagaimana menggunakan ketika eh, pemicunya adalah spreadsheet, kemudian jenis acaranya syarat mengirim formulir. Oke, nanti kita akan demokan di video selanjutnya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kalau saya ingin mengeksekusi program tersebut, contohnya jangan ini ya, contohnya jangan yang seperti ini tanpa baris. Misalnya contohnya saya ingin mengirimkan email tepat pada pukul 00.05 begitu. Bagaimana caranya supaya program bisa berjalan setiap hari tapi pukul 00.05. Nah, kita di sini sudah tidak mungkin lagi menggunakan dipicu oleh waktu, kemudian kan tadi setiap hari ya. Berarti kalau setiap hari kita pilihnya timer hari. Nah, tapi di sini timer hari, pemilihan waktunya itu kalau mau jam 00.05, di sini nggak bisa nih. Di sini kita nggak bisa menggunakan ini. Kalau kita menggunakan ini tuh rentang waktunya ada 60 kemungkinan karena ada 60 menit begitu. Jadi dia pokoknya mah mm, dieksekusi antara pukul 00 sampai pukul 1 ini kalau yang saya gunakan juga seperti itu ya yang apa saya juga ada timer yang saya gunakan timer tengah malam seperti sampai dengan jam 1 ini dia eksekusinya kadang nggak tentu kadang jam 00.06 jam 00.23 00 biasanya sih sampai jarang sih sampai lebih daripada 30 ya biasanya sampai 00.10 kayak gitu ya 007 008 nah kira-kira begitu tuh dia nggak tentu nggak selalu jamnya tepat begitu mengeksekusinya tapi tetap pada rentang tengah malam sampai dengan jam 1. Nah, bagaimana supaya kita mengirimkannya tepat pada pukul 00.05? Kita akan bahas di video selanjutnya. Sampai berjumpa kembali, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.